Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel kita HS Auto Lighting. Kali ini kita nggak mau bukan nggak mau ya, lagi nggak ngebahas tentang lighting atau perlampuan ya. Ini kita mau sharing karena ya channel kita juga channel ya masih termasuk otomotif lah ya. Jadi kita bisa sedikit sharing-sharing soal permasalahan otomotif dan seputar otomotif ya Mas Bro ya. Nah, oke, di depan kita ini ada satu produk dari Diton Dashboard Coating ya. Ini kita nggak di endorse, bukan endorse ya Mas Bro ya. Ini kita mau nge-review aja. Karena memang channel kita channel review ya Mas Bro ya. Nah, jadi kita di sini lagi perapihan Yamaha NMAX All ya Mas Bro ya. Yamaha NMAX All kita lagi bongkar bodi kasarnya. Kebetulan ini kita baru dapat unitnya ya. Jadi kita bongkar sendiri aja untuk bodi-bodi kasarnya, kita mau treatment. Nah, biarin ini kendalanya dia udah mulai kusam, ya bodi kasarnya tuh udah mulai putih-putih gitu lah, seperti yang kalian tahu kalau bodi-bodi kasar itu pasti penyakitnya seperti itu ya Mas Bro ya. Jadi ini kita mau treatment supaya dia warnanya balik lagi ke hitam ya. Daripada pakai yang cairan penghitam itu yang dioles-oles pakai spons, itu menurut saya nggak worth it dan nggak recommended ya, karena itu sifatnya dia malah jadi kayak licin gitu, berminyak. Beda dengan treatment yang kita lakukan dengan Diton Dashboard Coating ini Mas Bro. Ini dari Diton ya, ini memang khusus dashboard. Ini kebetulan kita ada stok udah lama sebenarnya, udah hampir setahun ini, karena dulu kita pernah pakai untuk di Yamaha Mio Sporty yang ada di rumah. Nah, ini kali ini kita baru dapat Yamaha NMAX All dan kita treatment. Nah, ini hasil treatmentnya ya. Dia balik lagi kayak warna barunya Mas Bro. Ini cuma 2 lapis ya, 2 lapis penyemprotan. Jadi dia nggak perlu di clear ya, nggak perlu didasarin dulu. Jadi dia tinggal pokoknya nggak perlu dasar, nggak perlu clear, langsung timpah aja pakai ini, pakai Diton ya. Ini untuk bagian dekat speedometer dan ini untuk cover belakangnya ya. Dia jadi balik hitam lagi. Ini sebelumnya udah kusam agak mutih-mutih gitu, ini balik lagi sampai ke warna hitam kayak warna barunya ya. Karena kita kalau mau beli sayang banget, karena bodinya belum ada yang pecah atau retak, atau ya seenggaknya masih nggak banyak lecet-lecet, cuma dia mengusam aja. Jadi begitu kita siram dia balik lagi kayak warna baru ya, jadi lebih hemat. Nah, satu kaleng ini kita cukup awet ya. Ini udah kita pakai beberapa kali sampai udah 3 motor kalau nggak salah kita treatment pakai ini, karena memang dia nggak perlu tebal-tebal, siram tipis-tipis saja lewat ya. Yang penting dia melapisi. Ini untuk harga kita tempo hari beli hampir 60.000 lah kurang lebih di bengkel sini kita ya. Cuma kalau untuk di daerah masing-masing kita kurang tahu berapa harganya. Nah, jadi dia tuh kalau mau proses treatmentnya pertama dicuci dulu. Nah, yang sebelumnya tuh untuk yang part lainnya itu seperti ini ya Mas Bro ya, musam putih-putih kayak gini. Nah, musam putih-putih kayak gini. Jadi karena ini masih kondisinya masih bagus, nggak ada pecah, jadi lebih baik kita treatment aja. Caranya dicuci bersih dulu. Kalau mau lebih enak nyemprotnya harus dilepas dari bodi ya. Kalau nggak mau dilepas dari bodi bisa pakai masking tape ya, dilapisin. Cuman itu agak berkemungkinan kena ke yang lainnya kalau nggak rapi nutupnya. Kalau dilepas gini dia lebih enak lagi untuk pengaplikasian di dashboard coatingnya ya. Jadi ini setelah dicuci terus diamplas pakai amplas 1000. Ini tadi kita pakai amplas 1000, terus naik lagi ke amplas 1500 untuk finishingnya ya. Kita cuci bersih, kita amplas. Nah, jadi dia putih-putih gini ya. Setelah dicuci bersih dan diamplas, dilap dan dikeringkan ya. Jadi itu yang belum kita treatment ya. Kita mau coba treatment. Nah, kita coba ya. Kocok dulu, kita semprotnya tipis-tipis aja Mas Bro ya, jangan tebal-tebal. Dari jarak jauh aja nih seperti ini. Ini pertama kita tipis-tipis aja, jangan
nggak perlu tebal-tebal ya, kita tipis-tipis dulu aja, yang penting rata. Ini untuk budgetnya hemat banget kalau pakai ini. Nah, kita semprot tipis dulu, yang penting kita dapat ratanya dulu ya, karena kita bertujuan buat ngebalikin warna aslinya dia, biarin lebih lebih enak lagi dilihatnya, nggak buras-buras gitu, nggak kusam mutih-mutih gitu ya. Nah ini setelah satu lapis kita biarkan dulu sampai kurang lebih 5-10 menit ya. Nah ini kan dia udah, yang putih-putih tadi udah mulai nutup ya. Ini masih kelihatan kayak basah, tapi nanti dia setelah mengering jadinya seperti ini ya. Dia nggak mengkilat ya, ngedop seperti warna part aslinya lah, seperti warna dashboard. Jadi dia sifatnya itu bukan seperti cat ya. Dia kalau di sini sih coating terteranya. Nah jadi nanti setelah ini agak kering, ini kan masih kelihatan kayak basah ya, nanti setelah agak kering dia jadinya seperti ini. Nah ini kita udah mulai kelihatan ya, untuk penyemprotan satu lapis hasilnya udah terlihat. Yang tadinya putih-putih kusam sekarang udah mulai agak hitam. Nah ini yang seperti ini nih karena kena gantungan ya Mas Bro ya. Ini ada lecet-lecet kena gantungan, jadi dia teksturnya udah nggak utuh seperti yang lain ya. Tapi nanti ini bisa ketutup di lapisan kedua ya. Kita cukup semprot 2 lapis saja udah kayak gini jadinya. Dan dia cepat kering ya. Ini saya nggak jemur ya, karena ini sore hari tuh ya. Jadi cuma di angin-anginin aja. Jadi kita cuma angin-anginin aja. Ditaruh di sini, nggak dijemur. Ini udah cukup oke banget untuk hasilnya seperti ini ya. Nah, jadi buat kalian yang punya motor matic, motor bebek yang bodi kasar udah mulai kusam, kalian bisa treatment pakai ini ya. Ini recommended banget, worth it banget. Hasilnya dia nggak kayak cat, tapi kayak part baru nanti jadinya kayak part baru. Pokoknya yang kusam-kusam tuh dia balik lagi seperti baru. Dan ini tapi kalau dia udah lecetnya banyak, kurang maksimal ya. Ini di CVT, cover CVT ini kita udah treatment juga tuh, tapi dia kurang maksimal karena memang teksturnya sudah rusak ya. Dia udah ada kayak kusamnya udah parah banget. Pokoknya ini tadi pagi kita treatment dan udah banyak lecet-lecetnya begini. Karena kalau udah banyak lecet gini dia nggak bisa maksimal ya untuk hasilnya itu. Dia udah banyak lecet-lecet gini, dia udah nggak maksimal. Cuman ya seenggaknya udah nggak kusam ya. Jadi untuk sementara masih oke lah ya. Sementara masih oke. Itu memang udah nggak bisa maksimal, tapi kalau kayak ini dia bisa maksimal ya hasilnya, karena dia belum ada lecet, cuma mengusam aja. Jadi kita amplas tipis aja sekali lewat, dia udah dapat hasil yang cukup maksimal ya. Ini berlaku untuk body dop aja Mas Bro ya. Untuk body kasar nggak bisa, untuk body mengkilat gitu. Nah ini setelah beberapa menit tuh bisa kalian lihat ya, udah nggak mengkilat kayak sebelumnya ya. Jadi warnanya dia udah ngedop. Nah ini udah siap buat kita timpah lagi untuk kedua kalinya. Kita mau pelapisan untuk yang kedua. Nah setelah kedua ini udah finish, kita nggak perlu lapis dia lagi karena dia hasilnya sudah maksimal kalau udah 2 kali. Kita di bagian sininya dulu. Ini bertahannya cukup awet ya Mas Bro ya. Saya di Yamaha Mio itu udah setahun lebih. Pertama kali saya beli ini, dia masih hitamnya masih bagus, dia nggak mudar ya. Jadi sifatnya termasuk permanen ya Mas Bro ya. Dia nggak memudar. Kalau di Mio itu setelah pengaplikasian ini kurang lebih 1 tahun, dia nggak ada
nggak ada indikasi memudar ya. Jadi pelapisannya cukup oke. Nah, ini sudah cukup 2 lapis gini aja, dia udah cukup maksimal. Udah seperti aja, dia udah maksimal mas bro, nggak perlu sampai berkali-kali ya. Ini cukup 2 lapis, kita udah bisa dapetin hasil yang cukup maksimal ya. Nah ini, jadi ini aja reviewnya. Setelah ini udah beres begini, udah tinggal di ini aja apa namanya, tinggal kita tunggu sampai kering baru kita pasang di motornya. Jadi worth it banget buat kalian yang bodinya udah kusam, kalian langsung pakai di tone dashboard coating ini aja, hasilnya udah oke banget. Oke, ini aja review dari kita ya. Ini review di tone dashboard coating, kita bukan di endorse, murni kita review karena memang produknya oke banget. Buat kalian yang mau pakai produk ini jangan ragu, ini hasilnya mantap dan kalau menurut saya termasuk permanen mas bro ya untuk hasilnya, karena saya udah buktikan sendiri di Yamaha Mio Sporty saya udah sekitar setahun lebih, itu masih aman, dia nggak ada pengusaman, nggak ada ngelopek itu nggak ada, karena dia kayak bukan kayak cat, dia melindungi gitulah coating ya. Oke, semoga video ini membantu dan bermanfaat buat kalian. Jika kalian suka monggo di like dan yang di subscribe mas bro yang belum subscribe channel kita supaya kita lebih bersemangat lagi nih. Oke, thank you, sampai jumpa lagi di video kita selanjutnya di channel HS Auto Lighting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.